Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Kita akan mulai sesi kita. Jadi untuk hari ini kita akan ngeblend aja selama 2 jam ya Gus ya, 8 sampai 10 ya. Nah, materi ini saya sebut sebagai sebuah serial gitu. Nah, sebenarnya nanti ada 3 topik bahasan yang akan kita bahas pada seri pengembangan diri ini. Tadi saya sudah dikenalin oleh Agus ya, nama saya Ide Kurniaswasti. Saya staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Saya juga selaku task force dengan tugas materi. Nah, materinya adalah materi khusus yang soft skills ya di PPSMB. Oke. Nah, untuk seri pengembangan diri di kegiatan DBK tahun 2022 ini, nah ini ada 3 ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada 3 hal, yaitu mengenai hidup yang berkesadaran, hidup yang bertumbuh, dan kita yang menjadi sosok cerdas emosi. Ya, cerdas emosi. Itu seperti apa ya? Nah, misalnya ya, kalau sederhananya tuh nggak baperan gitu, nggak mudah tersulut gitu teman-teman. Kalau kalau lihat yang ini banget nih, yang lagi baru banget tadi pagi saya ngecek sosmed itu, yang muncul di explore saya di Instagram itu adalah berita tentang pamannya Atta Halilintar. Nah, kalian lihat juga nggak di ini? Yang itu apa namanya? Nggak boleh masuk jenguk cucu, jenguk cucu ponakan ya berarti. Nah, itu tuh saya tidak akan membahas mengenai siapa-siapanya ya, orang-orangnya ya. Yang saya soroti adalah headline, judul beritanya. Judul beritanya itu kan wow banget gitu. Eh, apa saya lupa kata-katanya, apa tertolak atau gimana gitu lah. Pokoknya kayak kayak ada yang zolim, ada yang terzolimi dari judulnya saja, bukan dari konteks peristiwanya seperti apa. Nah, kejadian-kejadian seperti ini saya yakin sering banget gitu, sehingga itu bisa kita nggak kenal sih emang gitu, tetapi dengan membaca, dengan terpapar, dengan seringnya kita melihat, mendengar, juga apa namanya, mungkin kita jadi absorb ya, jadi memasukkan ke dalam diri kita. Sehingga 3 hal ini menurut saya penting buat kita bersama ya, tidak hanya teman-teman, tapi saya juga, saya merasa saya butuh untuk tetap menjaga kewarasan kita dalam tanda kutip dalam dunia yang seperti sekarang ini ya, sangat mudah sekali berubah, kemudian banyak hal, semakin banyak yang itu berada di luar kontrol kita gitu. Nah, gimana kita bisa survive? Oke, yang pertama adalah berkesadaran, sadar. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf ya kalau suara saya sengau dan mungkin nanti akan tersengal-sengal di tengah gitu kalau saya kehabisan energi. Nah, saya minta tolong banget teman-teman semua untuk aktif ya. Ketika saya mengajukan pertanyaan, silahkan bisa raise hand. Nanti Agus akan bantu saya untuk melihat siapa aja yang raise hand dan membantu untuk ini ya Gus ya, mention ya. Kemudian kalau singkat-singkat teman-teman bisa tuliskan jawaban singkatnya di chat ya. Nanti saya bisa buka juga gitu. Biar kita pagi-pagi ini semangat bareng-bareng, nggak hanya saya aja yang semangat gitu ya, tapi teman-teman bisa catch up dengan apa yang saya sampaikan. Oke, gitu ya, sepakat ya semua. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, berkesadaran. Nah, mohon tuliskan di chat, menurut teman-teman nih, saat ini banget, sekarang pukul 8:12. Ya, teman-teman sadar nggak? Kalau sadar, apa cirinya ketika teman-teman, aku ini sekarang sadar nih, gitu. Apa ciri yang khusus menurut teman-teman sendiri bahwa kalian sedang sadar saat ini? Silahkan tuliskan di chat. Kalau ada yang mau resen menjawab langsung, bisa menjawab langsung juga. Cek kesadaran ya nih Gus nih. Kalau saya lihat Agus sadar nih Agus ya. Agus saya ngomong senyum, oh berarti ya relate gitu ya, ada nyambung gitu. Yuk silahkan teman-teman yang lainnya. Kalau Yuk, enggak, monggo teman-teman bisa saya
menuliskan di kolom chat aja kalau misalnya masih terhalang untuk apa namanya berbicara ataupun speaking gitu ya. Monggo teman-teman bisa dituliskan di kolom chat, nggak usah sungkan seperti itu. Kita santai aja di sini. Jadi kan Ibu. Betul. Kalau enggak nanti yang saya tanyain Agus sama Salsa, banter-banter nanti ke Baroroh kayak gitu aja terus ya. Nanti yang pintar mereka bertiga loh. Gimana teman-teman? Pagi ini di hari Minggu yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu panas kalau di tempat saya. Mendung, berawan. Apakah kalian dalam kondisi sadar? Jangan-jangan nggak pada sadar nih, Gus. Iya, kayaknya ini ya, Bu. Mungkin masih baru rebahan sambil meeting Zoom gitu. Oh ya, sadar, Bu, akhirnya. Jadi perlu dipicu gitu ya, teman-teman ini untuk mulai interaksi gitu, Ibu. Bagus banget nih dari Mesti. Terima kasih Pramesti. Sadar, Pramesti sadar. Kenapa saya sadar, Bu? Karena saya sedang berpikir jawaban pertanyaan Ibu. Makasih ya Pramesti. Rian sadar, dia sadar. Siap sadar. Oke, dari Akbar sadar. Apa yang kalau tadi Mesti nih yang menjawab komplit ya, tandanya sadar bahwa saya sedang berpikir sesuatu. Teman-teman yang lain sadar, sadar kenapa? Apa tandanya sadar? Alivia sadar karena oh ya hari ini jadwal DBK Soft Skills jam 8. Yang lain sadar karena sudah ikut dalam Zoom ini. Amin. Ya dari Amin. Amin tadi nggak kaget ya, tadi pagi lihat jam nggak kaget kan ya? Berarti itu benar-benar sadar tuh. Aisyah sadar, dapat mendengar ya, dapat melihat ya, betul sekali. Berarti itu kalau Aisyah tadi menggunakan sense ya, sensasi dari alat indera. Bagus. Nixon sadar, oke betul karena sedang mendengar juga sama seperti Aisyah. Ya, oke, betul teman-teman. Nah, ketika kita sadar, maka ada penggabungan di antara dua, yaitu dari sisi fisik dan juga dari sisi psikologisnya, ya, perasaannya atau pemikirannya. Nah, hal-hal yang tidak terlihat. Kalau fisik tadi relatif bisa ada objeknya, bisa dirasakan, dilihat, atau tadi tangkap oleh sensor kesadaran itu ya, kemudian kalau ngomongin ada tambahannya diri, kesadaran diri. Bahasa Inggrisnya tadi kerennya self-awareness. Nah, itu adalah kapasitas diri kita, kemampuan diri kita sendiri untuk menggunakan diri kita, balik lagi ke self ya, sebagai objek pemikiran. Sehingga di situ ada bahwa individu itu dapat berpikir, dapat bertindak, dapat mengalami sekarang atau flashback ya, refleksi itu namanya, refleksi atas apa yang dialami sebelumnya. Nah, kemudian itu membawa mereka ke kondisi di sini dan saat ini. Ya, kata kuncinya itu dua di sini dan saat ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya yang keren disebut dengan istilah here and now. Di sini dan saat ini. Here and now. Gitu. Nah, jadi ya betul tadi teman-teman mengatakan sadar, oh ya sadar saya lagi mikir soalnya mau jawab apa. Sadar, oh ya saya lagi dilihat di Zoom, Bu Ide pakai jilbab warna hitam gitu. Oh iya, saya sadar, saya dengar suaranya Bu Ede agak-agak aneh gitu, tidak semerdu biasanya. Cie. Emang biasanya merdu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ya, tapi sekarang jadi sengau misalnya. Nah, itu notice ya, sadar. Termasuk ketika dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sadar ya kalau makan terus kenyang dan berhenti dari makan. Sadar nggak? Sadar harusnya. Tetapi kadangkala ketika kita tidak here and now tadi, tidak di sini dan saat ini pikirannya lagi traveling kemana-mana, itu ya yang terjadi contohnya emotional eating misalnya. Nggak sinkron nih antara perut dan mulut. Perutnya kayaknya udah, saya ngomong pakai kata kayaknya ya, udah kenyang. Kenyang nggak sih?
tapi kok mulutku masih pengen makan aja ya, pengen ngunyah aja ya, ganti-gantian gitu. Setelah makan yang asin, aduh kok pengen yang manis. Setelah yang manis, aduh kok pengen makan yang asin. Gitu aja terus nggak selesai-selesai. Nah, kondisi seperti itu, kesadaran diri kita sedang di-challenge, sedang ditantang nih oleh entah apa, misalnya ada permasalahankah atau ada hal-hal yang mengganggu pikiran kalian sehingga terpecah tuh fokusnya, fokus kesadarannya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya teman-teman pernah ngalami nggak kalau jalan, entah jalan kaki atau naik kendaraan, terus kebablasan. Ada yang pernah ngalami? Ada yang mau cerita? Apa yang terjadi tuh di situ tuh? Ketika Ayo, monggo. kebablasan ya, ayo dong, ada yang dong, dinyalakan mic-nya. Nggak usah on cam, nggak apa-apa kalau kalau ngerasa pagi-pagi masih acak adut gitu, nggak apa-apa. Yuk teman-teman, ada yang mau mencoba menyuarakan pendapatnya ini bisa cerita nih, nggak apa-apa kok, santai aja. Jadi kalau misalnya teman-teman masih terhalang sinyal, nggak bisa on cam ataupun masih dalam posisi yang kurang nyaman, nggak apa-apa. Jadi paling nggak teman-teman bisa merespon melalui suaranya seperti itu. Monggo teman-teman. Nggak ngalamin seperti yang saya contohkan tadi. Atau mau pergi kemana, tahu-taunya kok sampai di tempat yang berbeda. Ada Eka. Silahkan Eka. Iya Ibu, jadi saya mau cerita dikit nih Bu. Pernah suatu saat itu tuh kan mau ke desa sebelah ya Ibu. Itu tuh sebenarnya ada perempatan. Harusnya itu belok ke kanan, tapi nggak nyadar gitu loh Bu. Padahal udah biasa lewat situ. Terus 12 aja gitu sampai akhirnya tiba di pertigaan yang berikutnya udah udah sampai sini. Habis itu malah ya harus balik lagi Bu gitu. Kamu masih ingat nggak pada saat perjalanan itu ada latar belakang peristiwanya apa gitu Kak? Ya, waktu itu mau ke rumah temen Ibu. Mau ke rumah teman, Iya. hatimu bagaimana? Kamu senang atau kamu ada apa gitu latar belakangnya? Tapi saat itu kayak masih ini Bu, banyak pikiran gitu kan. Kayak, aduh habis dari rumah teman aku mau ngerjain sesuatu nih. Ada yang memang harus dikerjakan gitu ya Bu. Tapi terpaksa harus ditinggal lebih dulu gitu. Terima kasih Eka. Nah, Iya Ibu. teman-teman tadi kalau dengar sharingnya dari Eka ini tadi dalam perjalanan ini memang lazim ya kita alami ya. Kalau di atas kendaraan itu justru malah banyak muncul ingatan-ingatan, pikiran-pikiran gitu. Oh jadi ingat, oh iya aku kan harus begini, setelah ini harus begini, aku harus ngapain ya. Situasi yang seperti itu riuhnya di kepala kita. Nah, ini menurunkan level kesadaran diri kita sehingga sangat mungkin ya kemudian mengalami seperti yang dialami oleh Eka tadi. Kayak pengennya kemana, nyampainya kemana kebablasan gitu. Nah, kita tidak aware, kita tidak sadar dengan apa yang seharusnya kita lihat, kita cermati yang sedang benar-benar ada di depan mata kita. Ya, kalau dalam perjalanan gitu kan contohnya ada landmark gitu misalnya ya karena kita mau ke rumah seseorang udah dikasih tahu ancer-ancernya. Nanti kalau ada tugu ini kamu belok ke kiri atau kalau ada bangjo lampu lalu lintas kamu siap-siap nanti nyebrang belok ke kanan dan gimana gitu ya. Itu yang realnya yang senyatanya harus kita hadapi dan ketika mengalami kondisi-kondisi yang kita tidak bisa berfokus pada diri kita itu semuanya ke skip gitu, kelewat. Nah, konsentrasi menurun, kemudian mudah lupa jadinya, dan otomatis akan berpengaruh kepada performa. Ya, kalau sesederhana tadi itu yang dicontohkan oleh Eka, apa yang performanya menurun ya? Waktu.
Ya, dari sisi waktu, harusnya perjalanan dari tempat Eka ke tempat temannya itu cukup 15 menit gitu. Tapi karena Eka tadi kebablasan, kemudian mungkin dia jadi blank, ini di mana dia harus berhenti dulu, harus putar balik, harus jalan lagi. Nah, sehingga waktu tempuh yang harusnya hanya 15 menit menjadi 2 kali lipat, 30 menit baru nyampe. Padahal 15 menit tadi waktu extend-nya itu sebenarnya kalau Eka sudah sampai di rumah temannya, sudah bisa digunakan untuk melakukan hal yang lain gitu. Tapi Eka kan masih di jalan gitu. Itu contohnya ya. Terima kasih Eka. Saya izin ya menjadikan ilustrasi pengalaman Eka tadi saya tambahi detailnya sebagai contoh dari untuk mendiskusikan hal ini ya. Nah, inilah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu penting. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan momen. Kita tidak kehilangan kesempatan-kesempatan. Ya, kalau apa namanya kayak kita pengen genggam banyak gitu dalam satu waktu, pengen dapat banyak. Nah, kadang malah justru keteteran, malah tidak optimal gitu. Ada yang terlepas, ada yang tidak bisa terkelola dengan baik. Nah, kesadaran diri ini membantu kita juga untuk melihat sejauh mana kapasitas kita dapat mengelola sebuah situasi. Ya, kalau memang belum bisa sekarang, maka oke, kita cari kapan nih. Kemudian kita ambil langkah persiapan-persiapan yang lebih matang, nah gitu. Sehingga di situ hasilnya akan sebelum hasil ya prosesnya akan berjalan dengan lancar dan hasilnya juga akan menjadi optimal. Ada kesesuaian antara apa yang kita inginkan ya dengan apa yang kita dapatkan. Nah, gitu. Atau kalau di slide ini kita berusaha dengan sadar diri itu tadi kita bisa mengurangi kesenjangan hilang sih antara ada suara Bu Yani ya. Ada antara tindakan kita dengan cita-cita kita. Tindakan kita itu yang aktualnya sekarang sedang kita lakukan, dan cita-cita itu ya tentu keinginan-keinginan, harapan, segala sesuatu yang ingin kita wujudkan. Nah, ini kita upayakan dalam satu waktu itu adalah selaras begitu, kita sesuaikan ya. Hasilnya lebih optimal dibandingkan dengan misalnya kita memaksakan diri atau justru kita tidak melakukan apa-apa, hanya mengharapkan yang ideal saja tanpa doing the acts, tidak melakukan tindakan-tindakan nyatanya. Oke. Dari penjelasan ini sudah ada 2 atau 3 slide ini. Silakan kalau teman-teman ada komentar bisa langsung dituliskan di kolom chat. Misalnya dengan penjelasan singkat saya tadi, teman-teman bisa relate ke pengalaman kalian sendiri. Monggo silahkan saja langsung dituliskan di chat. Nanti akan langsung saya mention. Jadi tidak perlu menunggu saya selesai present ya, present materi, teman-teman bisa langsung nimbrung. Karena tadi betul banget yang disampaikan oleh Agus, kita akan lebih ngobrol aja gitu ya, daripada lecturing. Oke, gimana teman-teman untuk self-awareness ini sudah bisa mulai relate dengan kehidupan kalian, dengan kebutuhan kalian, terkait pengelolaan diri? Boleh bisa karena ini juga pesertanya tidak terlalu banyak ya, saya kira hanya 50-an, kita bisa gunakan juga sesi hari ini semi group counseling gitu, boleh banget teman-teman kalau sekaligus ada contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman yang nyata yang kalian ingin diskusikan juga di forum ini, saya sangat terbuka untuk itu. Baik, belum ada? Ayo teman-teman, mau ada yang ditanyakan ataupun mungkin apa ya, ada yang jadi penasaran nih gimana, kan tadi kan mungkin kalau teman-teman belum ada ya Bu, mungkin dari saya sendiri pengen apa ya, ingin tahu lebih lanjut terkait dengan
awareness, self awareness ini tadi kan. Tadi kan saya juga apa ya, relate sekali terkait dengan self awareness ini, karena kadang-kala ketika saya melakukan sesuatu itu terlupa gitu. Oh iya ya, barusan kan aku harusnya ambil botol, tapi kok aku udah ke kamar duluan kayak gitu. Nah, dari Ibu sendiri itu adakah tips-tips terkait bagaimana sih kita tetap self awareness kita tuh tetap tajam gitu loh. Tips-tipsnya bagaimana ya? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget dari Agus ya. Jadi ada exercise, ada latihan-latihan. Saya lupa tuh, saya naruh poin itu di belakang atau enggak ya, saya lupa. Tapi enggak apa-apa, nanti kalaupun di slide akhir ada lagi kita bisa bahas lagi. Tapi pertanyaan dari Agus tadi bagus tuh, gimana sih caranya? Nah, kita nih teman-teman semua, kita kan punya pikiran ya, pikiran yang ada di kepala kita. Kita bisa mulai dengan identifikasi. Pada satu waktu, katakanlah ini kita latihan bareng-bareng ya sekarang ya semua. Pada satu waktu, yaitu sekarang pada pukul 8.29. Ya, teman-teman silahkan, ini cocok banget yang masih rebahannya. Tapi jangan sampai ketiduran. Silahkan bisa semacam menenangkan diri, mengheningkan diri dulu, sambil atur nafas, tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan, lakukan berulang 3 kali. Kalau mau menutup mata boleh, kalau mau tetap membuka mata juga boleh, tapi latihan nafasnya tetap dilakukan. Tarik nafas, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Kemudian ya sambil mendengarkan suara saya, teman-teman juga sapa, lakukan screening, lakukan pengecekan di kepala kalian, di pemikiran kalian saat ini ada berapa hal yang berada di sana. Lagi kepikiran apa? Sambil teman-teman terus mengatur nafasnya. Nafasnya jangan lupa steady ya, tarik nafas. Kalau mau pakai 478 hitungannya boleh juga. Tarik nafas 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, hembuskan perlahan selama 8 hitungan. Sambil lakukan scanning, apa ya yang sedang aku pikirkan pada pagi hari ini, pukul 8:30. Apa saja? Berapa? Berapa ya? Apa saja? A, B, C, D. Oh, ada 5. Oh, ada 3. Ada 2. Saya 1 saja, saya cuma mendengarkan suara Bu Ide. Waduh, makasih. Saya sangat terharu deh. Ya, itu latihannya ya Agus dan juga teman-teman, kalian semua bisa melakukannya secara mandiri di rumah ya, atau sebenarnya di manapun. Memang untuk pemula ya, awal-awal latihan ini salah satu bagian dari latihan mindfulness. Nah, untuk awal-awal ketika sendiri mungkin akan lebih mudah karena tidak ada distraktor, Agus. Kalau lagi rame-rame kan mau nggak mau suara bocor ya. Ada suara siapa, misalnya Agus lagi di base camp, lagi di subdit, wah tiba-tiba ada suara Mbak Baroro, kita pesen makan apa? Nah itu mau nggak mau ya, mau nggak mau Mbak Baroro juga nggak sengaja, teman-teman yang lain lagi bercanda juga nggak nggak by intention mau godain Agus sebenarnya, tetapi ya memang pada saat itu sedang membicarakan hal itu, maka ada jadi distraktor gitu. Ya, kalau misalnya kesulitan berarti silent moment-nya ini tadi latihannya bisa di kamar, di rumah, ya, di spot-spot di mana kalian sedang bebas dari distraksi-distraksi eksternal.
Nanti distraksinya adalah distraksi internal, yaitu pikirannya yang celebung ya keluar. Ding 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 ding. Aku duluan dong di notice gitu. Heboh di kepala kita. Ya. Nah, kayak gitu pagi atau malam atau bagi yang muslim bisa selepas sholat gitu ya, setelah doa gitu, kemudian ambil waktu 5 menit, kemudian 10 menit, terserah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, dengan seperti itu meluangkan waktu-waktu tidak terlalu lama, tapi ini bisa menjadi langkah self-care, ya, langkah perawatan diri kalian yang efektif. Kenapa? Karena kalian akan menjalankan aktivitas itu dengan lebih mindful, lebih sadar, lebih tertata. Nggak serba kemerungsung, nggak serba dikit-dikit jadi deadliners. Ya, itu kayak sport jantung, kaget terus. Oh, yang ini belum. Aduh, yang ini belum, yang ini belum gitu. Kayaknya waktunya habis, energinya habis untuk hal itu gitu. Tapi kalau kita investasi ya, Gus, waktu 5 menit. Ya, kadang kita ngerasa sok sibuk ya. Saya juga tuh sok sibuk. Aduh, 5 menit udah jam segini. Aduh, nanti ada kelas jam segini gimana? Nah, itulah godaannya. Nah, kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita, mengelola diri kita tadi itu bahwa oke, tenang, tenang. Nah, tenang tadi caranya yang pertama adalah atur nafas, kemudian yang kedua adalah disapa pikiran-pikiran yang sedang ada di kepala. Kita identifikasikan, kemudian kita buat listnya. Itu langkah berikutnya, langkah ketiga. Kita buat listnya adalah list prioritas. Mana yang butuh segera, mana yang harus, memang kalau ngomongin prioritas akan ada yang kalah ya Gus, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, memang harus begitu ya, nggak bisa namanya prioritas kok, prioritas 1A, 1B, 1C, semuanya prioritas 1, tapi A, B, C lainnya bodoh wae gitu. Ya satu ya satu, berarti yang sekarang apa gitu. Kalau sekarang lagi makan ya makan dulu gitu. Kalau sekarang lagi ikut DBK dulu gitu. Toh ada porsi waktunya ya. Di zaman sekarang ini yang serba daring, kadang ada perasaan bersalah semacam kayak semuanya itu bisa disambi karena semua orang bilang begitu, semua orang dalam tanda kutip, kebanyakan orang kalau undangan-undangan aja tuh Gus ya, itu kadang ada celutukan begini, saya dalam hati, oh gitu. Emang nggak boleh kalau saya dalam satu waktu cuma pengen ikut datang satu acara doang gitu, tapi nggak kewetu, nggak keluar gitu kata-katanya. Kenapa? Karena ada pesan-pesan misalnya, oh ya nggak apa-apa kan daring aja, double device aja gitu. Nah, ya kan, nah, aku suka. Ya, seperti itu yang kemudian menjadi distraksi kita untuk self awareness ini membuat kita jadi gampang gitu ya jadinya. Aku tadi ngelakuin apa ya? Kok rasanya jadi setengah-setengah semua ya? Yang ini nggak nyantol, yang itu nggak nyantol, banyak bolongnya. Nah, bolong-bolong ini kemudian bikin kita cemas. Aku sebenarnya ngerti nggak ya? Aku ngerti nggak sih? Ntar kalau aku dapat apa gitu kasus atau tugas atau apa ujian nanti aku bisa ngerjain nggak sih? Nah itu jadi nambah lagi pikirannya, masuk lagi ke pikiran kita. Nah exercise-nya kayak gini ya Gus ya dan juga teman-teman. Ada dari Alivia, Via, apakah dirimu berkenan untuk on mic? Iya Bu, tapi maaf saya nggak bisa on cam karena ini lagi hujan Bu, sinyalnya buruk. Nggak apa-apa, on mic aja ya gantian biar silakan Alivia, saya sudah baca, saya minta kamu untuk coba ini. Jadi kalau misalnya saya itu pengalamannya gini Bu, kalau misalnya saya lagi mau ngetik sesuatu bertanya tentang A, nanti ada celetukan dari adik saya atau siapa gitu tentang B, terus saya connect ke B, jadi saya tulis yang B Bu. Kadang hampir pernah waktu itu tanya ke dosen terus aneh gitu, jadi hampir kekirim, jadi saya untung baca lagi kan, terus saya hapus baru saya bikin ulang situnya pertanyaannya gitu, karena saya udah kayak pikiran saya tuh connect ke pembicaraan yang tadi itu Bu gitu.
Oh, Itu oh. tuh masuk ke self awareness atau enggak sih, Bu? Ya jadi kecampur-campur gitu ya. Iya. Untung kamu sadar sebelum kirim. Saya Iya. juga tuh kayak gitu. Saya benar-benar lupa kenapa ini bisa begini. Saya lagi nyiapin bahan untuk kuliah ya. Kayaknya itu malam mungkin saya ini apa namanya udah ngantuk atau gimana saya lupa. Atau seperti yang dialami oleh Via. Pada saat mengerjakan suatu ada input yang lain. Nah itu yang kemudian nyantol dan ini jadi ketulis gitu. Pada saat waktu itu masih kuliah luring, pada saat sudah ditayangkan di layar di screen itu, terus mahasiswa saya nanya, Bu itu maksudnya apa ya? Saya belum sampai jelasin ke itu. Terus kemudian saya baca, aku nggak tahu, aku juga nggak tahu. Ini apa ya? Nyambungannya apa ya? Kata-kata yang benar-benar nggak nyambung dan saya lupa sama sekali. Nah, betul sekali Via bahwa yang Via alami seperti itu adalah dirimu kondisinya pada saat itu level awareness-nya menurun tuh ya, nggak sadar gitu, tidak sadar. Sehingga tadi kalau kita sebutkan ada pikiran, perasaan, dan perilaku, itu nggak sinkron tuh perilakumu dengan pikiranmu. Pikirannya harusnya menyampaikan pesan tentang A kan, tetapi si perilaku jarimu yang ngetik itu menyambungkannya dengan informasi yang lain, ya isi pikiran yang lain yaitu tentang B. Nah, ini akan sangat mengacaukan gitu, ya. Untungnya dalam kasus Via dan kasus saya masih itu ya, masih aman lah, masih mandali gitu. Tetapi kondisi seperti ini nggak bisa kita biarkan berlarut-larut karena nanti kalau hal yang kita hadapi adalah semakin hal-hal yang penting ya rahasia negara, misalnya nih untuk kalian jadi orang penting nantinya gitu. Nah nanti meleset-melesetnya itu akan bisa merugikan orang lain. Teman-teman yang belajar di Master Medika yang besok jadi nakes misalnya, nah ini kalau tidak memiliki self awareness yang kuat, yang terlatih dari waktu ke waktu, itu, nah ini bisa berbahaya, berakibat fatal. Kesadaran diri memang ada kalanya menurun pada kondisi-kondisi tertentu, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang capek gitu misalnya, atau kondisi psikologis ketika banyak beban pikiran. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui tanda-tandanya seperti apa ketika kita sudah mulai menurun nih, sudah mulai menurun fokusnya pada diri kita. Jadi ngomong salah-salah gitu, maunya ngomong A tapi yang keluar dari mulut kata B gitu misalnya, keliru-keliru ngomong, keliru salah mengingat dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi tanda-tanda awal. Oke, ternyata di atasnya Via ada Nixon. Nixon, apakah dirimu berkenan untuk open mic? Silakan Nixon. Saya Bu. Ya. Kurang tahu sih. Kalau yang Nixon tulis di sini adalah kalau sedang baca berita terus tiba-tiba dipanggil, saya sudah dengar, tapi susah untuk menyautnya. Oke, kayaknya ini ada berkaitan dengan prioritas tadi ya Gus ya, karena prioritas perhatiannya pada saat itu adalah membaca berita, ya. Terutama berita yang mungkin menarik, apalagi berita itu menarik perhatian kita sehingga kita sulit. Nah, ada panggilan-panggilan yang kemudian telinga kita mendengar, tetapi otak kita belum sempat untuk merespon. Nah, ini perlu disadari juga. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan relasi sosial, ya, dengan interaksi sosial. Nah, kita perlu aware, kita perlu menyadari bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Di rumah saya ini ada siapa ya? Oh, ada papa, ada mama, ada bapak, ada ibu, ada saudara-saudara, ada siapa. Nah, kemudian ketika berinteraksi itu, nah ini perlu kita untuk menjaga hubungannya, hubungan yang baik itu tadi, dengan yang membagi perhatian itu. Kalau kita mendengar, maka kita switch dulu, hold dulu. Kalau misalnya
sedang membaca atau sedang menonton apa, kalau bisa di pause, kita pause dulu, kita cerna tadi apa. Kemudian kalau misalnya tidak terlalu urgent, berarti kita sampaikan nanti seperti apa nanti dulu atau bagaimana gitu. Ada respon, ya. Dia memberikan stimulus, kita memberikan respon. Nah, kemudian dari hasil itu kita entah bisa lanjutkan ke aktivitas tadi atau tidak. Nah, di sini karena selain self-awareness itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya, membantu kesadaran kita dalam berpikir, merasa, dan juga bertindak, ya, mau tidak mau karena kita adalah makhluk sosial, hidup bersama dengan orang-orang yang lain, maka teman-teman semua dengan adanya latihan self-awareness ini, teman-teman mendapatkan manfaatnya juga bagaimana menjalin relasi yang mutual gitu. Nah, kalau kita tidak bisa segera merespon pada saat itu, merespon sesuai permintaan ya, setidaknya kita merespon dengan memberitahukan kondisi kita. Ya, memberitahukan kondisi kita. Kenapa kita belum bisa menjawab pertanyaan sekarang? Itu misalnya. Karena saya sedang begini. Sehingga pihak sana, pihak yang menunggu respon kita itu paham bahwa sekarang sedang tidak bisa diburu-buru, begitu misalnya. Ya, itu kita butuhkan juga. Jadi, manfaat dari self-awareness ini tidak hanya untuk membuat kita lebih teratur, terorganisir, dan juga tadi energi, waktu, itu semuanya safe ya, aman, terkendali, tetapi juga membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau Nixon ini bagus nih, sedang membaca berita. Nah, kalau teman-teman lain, misalnya sedangnya itu bukan baca berita, tapi main game nih. Nah, main game sampai lupa waktu. Emak udah teriak-teriak, "Hei, lohor!" Udah siang, masih aja main game. "Hei, udah maghrib." Nah, masih aja main game. Misalnya seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan ketegangan dalam relasi sosial yang kita miliki. Karena kita terlalu terlarut pada satu perilaku saja. Dan perilaku-perilaku yang lain menjadi tidak terkerjakan. Begitu. Itu ya, Nixon. Latihan ya, nggak apa-apa. Bisa dilatih lagi. Perhatiannya. Oke. Ya, kita akan lanjutkan ke poin 2 dulu ya, teman-teman, yaitu tentang growth mindset. Nah, mindset itu adalah pemikiran, keyakinan ya, terutama keyakinan yang kuat. Namun hanya terdapat dalam pikiran Anda semua, teman-teman yang ada di sini. Apa nih keyakinan yang ada di kepala Anda semua? Dan Anda dapat mengubah pikiran Anda, bisa diubah ketika itu menjadi kontraproduktif, ya, ketika tidak membantu teman-teman untuk hidup secara lebih efektif, optimal, dan efisien, misalnya, maka kita perlu mengecek kembali keyakinan yang saya pegang itu apa. Keyakinan bukan dalam hal keyakinan beragama ya, ini ya teman-teman, tetapi dalam hal paradigma berpikir. Ya. Ketika kita merasa keyakinan tersebut tidak efektif, tidak bisa mendukung kehidupan, membuat saya tidak bahagia gitu misalnya. Nah, itu kita perlu mengecek ulang ya keyakinan yang kita miliki. Apakah perlu diubah atau tetap seperti itu, ada modifikasi atau seperti apa? Bagaimana caranya agar kehidupan saya bisa berjalan dengan efektif? Nah, dari literatur ini ada mana tulisannya ya? Oh, ini dia. Fixed mindset, dan ada satu lagi growth mindset dari Carol Dweck. Ya. Fixed mindset people
Ini ada beberapa karakteristik yang dituliskan oleh Dweck di bukunya. Avoid challenges, give up easily, see effort as fruitless, ya usaha, harusnya nggak usaha. Wah, ini nanti saya jadi pengen nyontohin ini nih, kasus yang sedang naik daun nih sekarang ya. Kasusnya Crazy Rich itu. Ya, see effort as fruitless or worse gitu. Jadi nggak perlu ada usaha yang mudah aja gitu. Ignore useful negative feedback. Jadi nanti bagaimana ini merespon feedbacknya gitu ya. Kemudian feel threatened by the success of others. Kita coba kupas satu persatu ya. Avoid challenges, give up easily, see effort as fruitless. Ini adalah satu kesatuan cara pandang seseorang ketika menghadapi suatu tantangan, hal yang nggak mudah, hal baru, hal yang membutuhkan pembelajaran baru, membutuhkan skill baru, misalnya seperti itu. Nah, ini dianggap sebagai apa namanya ya, malesi gitu lah, coro Jawa nih, membuat tidak bersemangat. Ya, ngapain sih susah-susah? Sehingga individu dengan fixed mindset ini, they tend to avoid challenges. Kalau ada challenges, kalau ada tantangan, ya ngapain susah-susah gitu, cari aja yang gampang. Ya, ketika ada yang susah ini, ya dengan pemikiran bahwa cara gampang aja banyak gitu, maka dia bukannya terpikir, terpacu untuk memecahkan teka-teki dari permasalahan yang sulit itu tadi, tapi dia cenderung untuk mengambil shortcut, cara yang singkat. Cara singkat, jadi tidak ada proses memahami permasalahan, proses menggali ide atau menggali alternatif solusi, proses menganalisis resiko. Nah, itu di skip semuanya. Jadi tidak ada kesempatan untuk mempelajari itu gitu. Karena apa? Karena ya mencari yang shortcut yang lebih mudah. Oke, potong kompas, namanya aja shortcut gitu. Yang harusnya lewat 5 kilo, dia tinggal ambil yang 500 meter doang gitu, dipotong. Entah dengan entah bantuan siapa gitu yang segera membereskan, atau dengan cara-cara yang lain yang ya mungkin not totally acceptable. Ya. See effort as fruitless, ngapain kita repot-repot? Nah itu ya, karena menganggap bahwa kerepotan itu justru membebani. Padahal sebenarnya dari kerepotan itu, repot itu juga itu adjektif yang sifatnya sangat subjektif juga ya. Ada orang yang merasa repot melakukan ini, sementara orang yang lain merasa it's fine, itu bagian dari sebuah proses yang harus dijalani gitu. Nah, fixed mindset kayak gini, dia melihat fruitless or even worse. Ini siapa? Kemudian ada feedback. Kalau kita belajar sesuatu, menjalani sesuatu, ada partner, ada rekan yang lain, ada kolega, ada atasan, supervisor, misalnya seperti itu, tentu kita dari proses belajar ini akan mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan komentar-komentar. Komentar tidak semuanya berupa puja dan puji, jelas gitu. Ada komentar-komentar yang memang diperlukan untuk membuat keterampilan kita yang belum oke jadi lebih oke. Gitu ya. Nah, orang dengan fixed mindset merasa terganggu dengan ini karena merasa dinilai jeleknya, padahal negative feedback itu justru useful buat dia. Karena tahu kurangnya di mana, tahu kesalahannya apa, tahu yang nanti harus diperbaiki apa, harusnya berterima kasih. Tetapi dia menjadi resistance ya terhadap hal-hal yang sifatnya
menurutnya adalah menyerang dirinya, ya, menjadi diabaikan, ignored. Kemudian feel threatened by the success of others. Kalau ada orang yang berhasil, ngerasa apa, kalau bahasa netizennya zaman sekarang ya, julidnya diduluin gitu. Oh iya, dia nih kalau gini. Nah, ini saya sih sering mengamati pergolakan kaum netizen, ya, netizen plus 62 itu seperti apa julidnya. Nah, ada komentar-komentar yang seperti itu yang dia merasa terancam karena ada orang lain yang berhasil, dengan mengatakan bahwa oh ya itu kan kebetulan aja, oh ya ini kayak gini, oh gini. Kalau misalnya itu ya yang ini saya jadi ingat yang tentang filter. Nah itu kan sempat juga tuh dibahas ya. Mendingan aku nggak cantik tapi nggak pakai filter, atau gimana ya, saya lupa nih kata-katanya gimana, sempat rame beberapa waktu lalu. Cantik karena filter aja bangga gitu misalnya, hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya nggak perlu diributin gitu kalau menurut saya ya, tetapi ada perasaan terancam, perasaan tidak nyaman ketika melihat hasil dari orang lain itu bagus ya. Kalau hasil dari orang lain itu bagus, sebenarnya kita pun bisa melihat kalau kita bisa mengupayakan hal yang sama gitu. Ketika tadi shifting, kita ubah nih, jangan melihat challenges itu sebagai hal yang merepotkan. Justru alhamdulillah ada challenge, berarti saya bisa belajar. Ada challenge, ye hore, oke, berarti gimana nih triknya untuk memecahkannya gitu. Ya, ketika ada setbacks atau ketika ada kegagalan kayak gitu, coba lagi kita pecahkan gimana teka-tekinya, pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C gitu. Oh, kalau misalnya memang sudah tidak bisa ya, at least saya sudah mencoba dengan berbagai cara gitu. Nih ya. See effort as the path of mastery ya, sebagai mastery, sebagai cara penguasaan sesuatu. Nah, ini akan sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, karena kita menjadi lebih confident, lebih percaya diri atas pengalaman yang sudah kita lakukan. Aku pernah begini, nyoba, gagal. Terus aku nyoba lagi begini, berhasil. Oh, kalau yang pakai cara ini lebih bagus lagi. Nah, itu kita jadi mantap ya. Mastery itu ketika kita merasa bahwa kita punya sesuatu nih, kita percaya diri dengan pengalaman yang kita miliki. Itu pun ya, selain manfaatnya untuk kita, bisa kepada orang lain, ke teman-teman lain, kita bisa berbagi pengalaman itu ya. Kita bisa menyarankan, jangan begini, pengalaman saya kalau ini begini, kalau kamu mau coba itu kamu harus siap dengan ini. Nah, sharing kita akan bermanfaat untuk orang lain ya. Kita belajar dari criticism, belajar dari kritik-kritik atau tadi negative feedback tadi ya. For not taking it personally ya, tidak mengambilnya itu sebagai apa? Oh, dia mah iri ya. Iri bilang bos, iri kan lo. Nah, makanya ngomong kayak gitu. Nah, bukan seperti itu, tetapi kita ambil esensinya, esensi dari pesannya apa? Kita renungkan. Tidak serta-merta menolak, tetapi juga tidak serta-merta menyerap yang kemudian membuat kita jadi kena mental. Enggak, kita lihat secara objektif konten dari umpan balik itu apa. Ya, sehingga kita tidak merasa terserang dan kita juga enggak antipati, enggak tutup mata, tidak pasang kacamata kuda gitu dari umpan balik yang disampaikan oleh orang lain. Kita ambil proporsional ya. Kalau itu useful, kalau itu berguna, maka bergunanya di bagian mana untuk meningkatkan kapasitas diri saya di bagian yang apa. Nah, itu jelas gitu kegunaannya. Dan kita tidak perlu terbawa ya emosinya. Dengan demikian kita bisa menangkap pelajaran-pelajarannya ya, dan dari pengalaman orang lain, pengalaman diri kita sendiri, kita sharing, kita juga menyimak. Nah, best practices itu kita kumpulkan ya,
kita jadikan, mana yang relevan dengan kita menjadi bahan bakar kalau kita mau embracing the other challenges. Kalau kita mau ambil tantangan-tantangan baru lagi di masa-masa mendatang. So, find lessons and inspiration in the success of others. Kita ngelihatnya begitu. Dia duluan sukses, dia ngelakuin apa ya? Mana yang bisa, step-step mana yang bisa ku pelajari dan coba untuk ku lakukan. Tidak hanya langsung melihat, wah dia keren ya kayak gitu, mau juga dong kayak gitu, caranya gimana, cara cepatnya gimana, itu nggak bisa gitu. Pasti ada step-step. Hal yang instan yang diraih, maka di situ fondasinya tidak akan kuat teman-teman, karena ya you know lah itu instan gitu, segera dibangun hanya dalam kurun waktu yang singkatnya, ini belum kokoh, sangat mudah sekali untuk goyah. Maka growth mindset people itu menguatkan fondasinya ini. Ya. Bagi mereka proses belajar itu adalah prioritas. Yang penting adalah kita belajar. Nah, ini adalah beberapa riset mengenai growth mindset. Ya. Untuk mahasiswa ini ya, mahasiswa terutama tentang kehidupan akademik kalian, ya, proses belajar, ya, kemudian tantangan-tantangannya seperti apa ketika belajar sekarang ini. Ini teman-teman semuanya angkatan berapa ya? Rata-rata ya, macam-macam ya. Yang paling senior angkatan berapa? 2000, angkatan sebelum COVID, adakah yang ikut soft skills? Bisa tuliskan di chat, kalian angkatan berapa? Monggo teman-teman bisa dituliskan, teman-teman dari angkatan berapa nih? Bu Ide ini penasaran teman-teman ikut DBK nih dari angkatan berapa aja. Monggo teman-teman bisa dituliskan di kolom chat aja, diramaikan aja kolom chatnya seperti itu, biar kita saling sharing semangatnya. Dan luar biasa sekali pagi hari ini masih punya semangat ya teman-teman, meskipun hari libur nggak apa-apa, kita akan belajar banyak hal dari Bu Ide seperti itu. Monggo teman-teman bisa dituliskan. Ya, ini ada beberapa yang menuliskan Agus. Ada 2018, 2020, 21, 19 juga ada. Nah, ini berarti ada, kalau ngomongin pandemi COVID, ini berarti ada angkatan pra-COVID dan angkatan COVID, ya, pasca COVID, gitu, pasca pandemi maksud saya. Nah, ini kayak Halimah, kemudian Akbar, ini 2018, kemudian ada yang Ifran 2019, ini sempat merasakan kuliah tatap muka ya teman-teman, kuliah ke kampus, ke UGM, masuk ke kelasnya masing-masing. Kemudian mengalami perubahan, mengikuti kelas-kelas daring sampai dengan sekarang. Kalau 2018 sekarang tinggal skripsi, insya Allah ya. Nah, skripsi berarti skripsinya juga daring, tidak bisa konsultasi langsung. Konsultasinya melalui video conference juga. Nah, itu perubahan-perubahan ya. Teman-teman mengalami perubahan-perubahan. Kalau untuk adik-adik yang 2020 dan 2021 itu ujian SMA-nya ya, apa namanya itu ya? UTBK. Nah, kayak gitu. Secara daring. Yang sebelumnya tidak dialami angkatan-angkatan yang sebelum COVID. Nah, kondisi-kondisi perubahan, kondisi eksternal itu juga merupakan challenge, merupakan tantangan. Kita butuh untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Ya, ketika proses pembelajaran daring, maka metode flipped learning itu yang menjadi penting untuk dikuatkan, teman-teman. Sudah ada yang pernah dengar istilah ini, flipped learning? Saya tuliskan coba. Flipped learning ada tiga masa itu ya. Sebelum,
di saat dan setelah. Sebelum kelas, di saat kelas, dan setelah kelas. Nah, ini kita gabungkan dengan topik pertama, yaitu self-awareness tadi. Ya, teman-teman jadinya penting untuk bisa mengelola diri dengan mengoptimalkan ketiga ranah waktunya ini. Sebelum kelas, saya punya persiapan apa sebelum kelas? Teman-teman selain ruangan Zoom mungkin ada LMS ya, Learning Management System yang digunakan. Biasanya pakai apa teman-teman? Pakai Elok, pakai Google Classroom, pakai Padlet, pakai apa? WhatsApp Group atau seperti apa? Learning Management System-nya. Bisa diketikkan di kolom chat. Mana? Monggo teman-teman bisa dituliskan dari teman-teman sendiri untuk pembelajarannya adakah dari Elok ataupun dari WhatsApp atau menggunakan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Monggo teman-teman bisa dituliskan karena di sini Budi itu penasaran nih teman-teman, apalagi yang angkatan 2020, 2021 itu kan belum pernah istilahnya apa ya berjumpa secara langsung di kelas seperti itu. Oh, oke, siap. Pakai semester Webex juga masih pakai Webex, Elok, Zoom, semester Webex, oke. Ada banyak platform yang mendukung pembelajaran, ya toh. Ada di situ dosen-dosen telah menyiapkan bekal materi-materi untuk teman-teman semua. Sehingga pada flip learning ini butuh inisiatif teman-teman untuk melihat, menyimak materi-materi yang sudah ada secara asinkronus untuk mendukung proses pembelajaran pada sesi sinkronusnya. Kalau dengan cara seperti itu, teman-teman, ini kita kaitkan dengan growth mindset ya, teman-teman akan semangat untuk gabung di sesi sinkronus. Kenapa? Karena kalian sudah punya bekal nih, udah ada prior knowledge, udah ada kisi-kisi yang kalian pelajari sebelumnya dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Ya. Begitu. Nah, pada saat sesi sinkronus itu excitement-nya karena, oh ya nih, mumpung ketemu sama dosen, aku mau bertanya, aku mau menanyakan ini. Kemarin baca sendiri, dengar, menyimak, itu belum ngerti karena belum ada contoh. Jadi aku mau tanya contoh. Nah, itu kesempatan bagus sekali, kita ambil kesempatannya. Nah, kalau seperti itu pada saat sesi Zoom, jelas nggak ngantuk, orang semangatnya ada gitu, ada sesuatu yang mau dibawa, mau disampaikan, mau ditanyakan. Efektif proses pembelajarannya. Dan setelah sesi kelas itu, ada wrap up mungkin ya, sebelum benar-benar selesai itu biasanya saya ada wrap up. Oke, hari ini sudah belajar apa? Coba dibikin list dong. Ayo, siapa ngomong? 1, 2, 3 apa? Tuh, atau tulis, catat apa? Ya. Kemudian ada exercise lanjutan. Ya, ketika kita memahami dengan kacamata growth mindset, memahami flip learning ini, proses pembelajaran dengan 3 tahapan ini, ya kita akan mengambil atau memaknai after course exercise itu sebagai kesempatan kita untuk lebih nyantol lebih mengingat tadi apa yang sudah dipelajari. Misalnya kalau ada kuis singkat gitu, misalnya ada refleksi gitu, 1 paragraf atau 2 paragraf tulis refleksi. Nah, itu gunanya adalah untuk bundling, nge-wrap up, untuk membungkus semua proses pembelajaran pada hari itu. Ya.
Nah, itu akan sangat membantu teman-teman agar tidak merasa kehilangan momen. Aku ikut kelas, tapi kok aku nggak ngerti apa-apa ya. Nah, itu ada keluhan juga seperti itu. Kok aku nggak ngerti apa-apa ya, kenapa? Ya, jangan-jangan karena teman-teman cenderung pasif gitu, hanya menerima saja, tidak ada proses pengolahan lebih lanjut, tidak ada proses responding. Stimulusnya hanya diterima aja, tidak ada proses merespon lebih lanjut kemudian. Jadinya tadi mudah lupa ya. Baru semester kemarin udah lupa. Jangankan semester ya. Baru nih materi sebelum UTS gitu. Menjelang UAS udah lupa. Kemarin sebelum UTS belajar apa ya, udah lupa. Nah, ini butuh kita sudah mulai akan menggabungkan antara growth mindset ini dengan yang tadi sudah kita bahas di pokok bahasan pertama, yaitu self-awareness. Ya, dengan adanya keyakinan atau pola pikir mindset ini, kita gabungkan dengan pengelolaan kesadaran diri tadi, sehingga teman-teman lebih efektif mengatur jadwalnya, mengatur energinya, mengatur emosinya juga yang setelah ini akan lanjut kita bahas. Oke, teman-teman, itu poin yang kedua. Sekarang kita akan memasuki poin yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan ini, silahkan jika ada pertanyaan, komentar, atau sharing ya yang teman-teman mau sampaikan, ya saya berikan kesempatan. Sekarang pukul 9.00 di jam saya 9.09 ya. Monggo silahkan. Ayo teman-teman, monggo yang ada yang penasaran ingin ditanyakan. Ini kan materi pada pagi hari ini kan menarik banget nih teman-teman, soal self development, self awareness, terus mindset juga. Ini bagi teman-teman yang punya pertanyaan, monggo bisa ditanyakan langsung, kan beliau ini kan berasal dari Fakultas Psikologi ya teman-teman. Jadi ini kesempatan banget untuk teman-teman untuk menanyakan, sekiranya ada yang bingung ataupun ada yang ingin disampaikan seperti itu, monggo teman-teman, nggak usah sungkan, ataupun juga bisa dituliskan di kolom chat teman-teman. Monggo teman-teman, ada nggak yang ingin ditanyakan mungkin? Izin Bu. Siapa ini silahkan. Iya Bu, perkenalkan nama saya Marcel Rafael. Coba Dek, Rafael, saya dengarnya Rafael ya. Marcel Bu. Marcel, kok jadi Rafael? Ya silahkan Marcel. Ya Bu, mungkin ini ada kaitannya sama topik yang kedua Bu. Kan generasi yang sedang berlangsung di era ini kan namanya generasi Z Bu, Gen Z. Dan banyak yang bilang kalau Gen Z ini adalah generasi yang manja Bu. Nah, jadi banyak yang bilang kalau Gen Z ini dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit dikit ngeluh, dikit-dikit minta bantuan orang lain. Jadi banyak yang Gen Z ini yang melakukan yang namanya healing Bu. Healing tai kucing. Iya. Nah itu dia Bu. Nah mungkin healing itu sebagai salah satu cara ya Bu untuk mengatasi masalah atau problem yang dihadapi seseorang gitu ya Bu. Atau memang itu hanya sebagai cara untuk menenangkan diri kita sendiri gitu Bu. Karena kan kalau misalnya kita punya masalah, ya kita hadapi sendiri masalah itu Bu. Pada kita lari kabur dari masalah itu tersebut. Apakah betul begitu Bu? Terima kasih. Terima kasih Marcel Rafael ya. Pertanyaan bagus sekali, sekaligus pertanyaan Marcel namanya double sih memang, Marcel Rafael. Marcel bisa menjadi jembatan untuk kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga. Nah, healing ya. Sebentar, saya pertama mau komentarin yang tentang generasi Z dulu nih. Ini ada satu buku bagus, sudah cukup lama sebenarnya, sudah 10 tahunan yang lalu. Buku ini dari Don Tapscott ya.
Grown Up Digital, teman-teman bisa browsing. Kayaknya sekarang sudah ada versi bahasa Indonesianya juga. Nah, itu penelitian Tapscott pada generasi millennials, pada generasi millennials tentang bagaimana cara berpikirnya, kemudian cara berperilakunya juga. Lebih tepatnya cara bekerja sih, ketika di dalam industri itu seperti apa di work market ya, di pasar tenaga kerja. Oke. Kalau tadi disebutkan apa tadi ya dari Marcel, mau enaknya aja, mau cepat, mau segera. Nah, itu memang salah satu karakteristik yang juga disampaikan oleh Tapscott di bukunya itu. Pengen instan, pengen segera, tidak sabaran. Nah, itu memang karena di zaman saat ini perkembangan teknologi pun mengarah kepada perkembangan teknologi-teknologi yang mendukung pemenuhan kebutuhan manusia dengan cepat. Ibaratnya dulu kita, nenek moyang kita mau ngebersihin rumah, lantai, nyapu kan manual tuh, srek nyapu gitu. Tapi sekarang ada robot yang membersihkan rumah sampai ke bawah-bawah perabotan yang kita nggak perlu repot. Nah, saya seperti itu sehingga sudah berkurang ya kerepotan manusia ini sudah berkurang, sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Nah, jadi digampangkan itu kemudian survival mungkin ya lebih ke arah ke situ. Daya juang dan daya tahannya ini yang kemudian berkurang ya, menurun gitu. Kenapa? Karena sudah ada bantuan-bantuan ya, tidak merasakan sendiri bagaimana harus menyelesaikan tantangan-tantangan secara mandiri ya, seperti halnya generasi-generasi terdahulu yang belum ada fasilitas apa-apa. Nah, seringkali hal ini kemudian menjadi gap, menjadi semacam jurang antar generasi. Generasi sebelumnya tidak memahami karakteristik generasi terbaru ini. Generasi terbaru karena tidak hidup di era generasi sebelumnya juga nggak bisa relate. Nah, kalau tidak ada komunikasi yang bagus, maka jadinya akan berantem terus di bidang di organisasi, di company misalnya. Nah, ini value-nya akan sudah berbeda gitu ya, pimpinannya yang generasi senior, misalnya staffnya junior, nah ini bisa nggak nyambung. Nah, hal tersebut penting untuk diselaraskan dalam mediasi-mediasi dengan cara berkomunikasi secara terbuka dan melepaskan kayak jatuhnya bisa ke stigma juga gitu, stereotyping. Kita memberikan penilaian-penilaian, padahal tidak semuanya negatif ya, tidak semuanya negatif. Kita melihat bisa dari dua sisi, bisa kita manfaatkan juga kok gitu. Dengan adanya kecepatan informasi, dengan kecepatan memproses, itu ada nilai positifnya juga. Nilai negatifnya, poin negatifnya mungkin jadi terburu-buru, tidak sabaran, pengen segera, cepat, dapat hasil, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, kebutuhan untuk segera mendapatkan jawaban itu juga bisa menjadi pendorong individu untuk bertindak. Ya, untuk kalau di bidang birokrasi pemerintahan itu berguna juga untuk mengamati nih kinerja layanan-layanan, dan sekarang sudah banyak hasilnya, layanan menjadi semakin cepat dalam artian bukan karena titip ya, bukan karena titip terus ada amplopnya, bukan, tetapi karena dicek lagi SOP-nya, jalurnya yang terlalu panjang itu mana yang bisa dipangkas, yang tidak efektif, yang terlalu bertele-tele, mana yang itu bisa diambil, dikeluarkan dari jalur SOP-nya itu sehingga lebih ringkas. Kemudian ada pembaruan layanan satu pintu dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak diinisiasi oleh generasi-generasi baru yang generasi millennials yang mengawasi jalannya perubahan-perubahan ini, saya kira juga masih akan panjang sampai ke situ perubahannya, masih yang harus
minta surat pengantar, harus ke RT dulu, ke RW, ke satu, didatengin rumahnya satu persatu. Nah, sekarang dengan adanya layanan-layanan yang online misalnya, nah itu proses pengecekan lebih mudah, kemudian kita tidak perlu mobile satu persatu, tetapi tetap data-datanya semua bisa valid. Nah, ini yang disajikan di hasil penelitian Tapscott itu ya, ini bukunya Grown Up Digital, Grown Up Digital. Nah ini bagus nih, bisa dibaca teman-teman yang berminat untuk mempelajari. Jadi kalian sebagai generasi millennials gitu tenang saja, tidak perlu anggap sebagai kubu yang berlawanan seperti yang saya sampaikan tadi ya, nganggap itu jadi olokan juga. Saya tahu sih ya di Twitter, boomers kayak gitu, jadi olok-olokan gitu. Satu generasi ngolok yang sana ngolok yang sini. Nah itu nggak dapat apa-apa semua gitu. Mari kita sinergikan saja dengan cara kita berkomunikasi, komunikasi yang efektif, asertif, sehingga jelas tadi kebermanfaatannya bisa digunakan oleh semuanya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang 100% bagus ya, 100% jelek gitu ya, nggak ada gitu. Pasti ada side ya, double side, plus and minus. Nah, itu yang kita kemudian pertimbangkan. Plusnya kita manfaatkan untuk apa, minusnya itu bisa kita kelola dengan cara seperti apa sehingga tidak terlalu menghasilkan kemudorotan gitu. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Marcel? Maaf saya lupa setelah generasi digital ini. Healing ya? Oh iya, udah ingat. Healing. Kamu ngomong healing gitu, saya ingatnya adalah itu video kucing itu, kucing yang protes ya, karena kucingnya digunakan sebagai sarana healing oleh oleh manusia gitu. Ya berhubung saya pecinta kucing, jadi saya juga kemarin berpikir, oh jangan-jangan kucing saya mikir kayak gitu juga. Terganggu. Oke, healing. Healing ini apa yang saya balik lagi ke teman-teman semua. Apa yang kalian memunculkan dalam pemikiran kalian ketika ada istilah saya ngomong healing? Atau tadi Marcel yang bilang healing. Healing itu apa sih menurut kalian? Healing. Liburan? Atau apa? Staycation? Staycation. Main ya dari Ivan. Me time. Trivia. Tidur? Ya. Me time. Ya, Roni. Dari Roni, me time. Ya. Waktu untuk diri sendiri. Ya. Belanja. Waduh, mantap. Habis ini kita belanja kemana, Gus? Belanja ke Shopee. Itu healing loh. Healing buat saya juga. Nggak belanjanya sih, nggak belanja. Cuma lihat-lihatnya aja. Pas check out-nya enggak. Pas check out-nya dikurangi satu-satu. Apakah Anda yakin menghapus? Ya, menghapus. Akhirnya semuanya dihapus. Nggak jadi. Tapi udah dapat sih. Udah senang lihat-lihatnya. Oh, drakor maraton. Sorry, kepencet. Drakor maraton melepas penat. Melupakan tanggungan untuk sementara waktu. Ya. Oke. Nah, bahasan mengenai healing ini sangat berkaitan dengan topik kita yang ketiga, yaitu mengenai kecerdasan emosi. Ya, karena healing itu adalah salah satunya nanti mungkin menjadi alternatif tindakan kalian ketika kalian berhadapan dengan gejolak-gejolak emosi yang membuat tidak nyaman. Ya, cerdas emosi itu apa? Nah, able to recognize and manage the emotion.
Ya, ternyata cerdas emosi tidak hanya berkaitan dengan diri kita saja ya, emotion in ourselves, ternyata dan others dan yang lain juga. Nah, and to use those emotions to guide our thought and action. Ya, dengan adanya pengelolaan terhadap emosi ini, kita bisa menjaga diri kita, ya, ourselves, dan juga bisa menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Kemudian kita bisa berpikir dengan cara lebih baik, dengan lebih rasional ternyata ketika emosi kita terkelola, dan kita bisa bertindak juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau kondisi emosi kita tidak oke nih, masih ada turbulence, masih ada gonjang-ganjing gitu ya, kebimbangan, kegalauan, dan lain sebagainya, maka kita akan mengalami kesulitan untuk berpikir secara logis, berpikir secara rasional, menemukan pemecahan masalah. Nah, itu masih kayak keblokir aja, nggak bisa mikir. Dan tindakan kita justru jauh dari penyelesaian masalah, bisa jadi begitu. Malah melarikan diri, tadi sempat Marcel menyebutkan tentang itu, tidak menghadapi ya, melarikan diri, tidak menyelesaikan ya, malah justru semakin berlarut-larut. Nah, itu sehingga cerdas emosi ini penting ya, teman-teman. Berawal dari mengenali emosi kita, mengenali emosi orang lain, kemudian mengelola emosi kita, dengan demikian bisa mengelola relasi kita dengan orang lain juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mahasiswa nih, cerdas emosi. Gimana ya? Penelitian menunjukkan bahwa kuliah dengan kecerdasan emosional yang kuat gitu, kalau dapat menghasilkan kesehatan mental, kesehatan sosial, dan fisik yang lebih baik. Fisik yang prima, fit, nggak gampang sakit. Cerdas emosi. Wah, berarti benar dong Bu Ide, kami butuh healing, kami butuh piknik. Nah, boleh, dan betul gitu. Untuk healing, tetapi nanti kita cermati ya, healingnya yang seperti apa. Mahasiswa yang sehat secara mental, dia cenderung memiliki kecemasan dan depresi, gejala-gejala depresi yang rendah, terlibat aktif secara sosial, lebih fit secara fisik, lebih sehat, lebih mantap. Ya. Oke, mahasiswa semuanya, sebelum sampai kesimpulan ini, saya mau ini dulu, balik ke slide yang ini aja untuk menjelaskan tadi tentang healing yang di-raise oleh Marcel Rafael. Teman-teman tadi sudah menyampaikan di chat box, ada cara-cara healing, jalan-jalan, belanja. Amin nonton drakor, sekarang lagi nonton apa, Min? Atau baru selesai nonton apa? Kemarin habis selesai maraton Hoki Cups. Oh, iya, ada yang beberapa orang menyebutkan tentang itu juga. Setelah kamu selesai, apa yang kamu rasakan setelah selesai tuntas semua seriesnya? Lebih enjoy sih. Karena akhirnya bagus, ya ini minta spoiler nih sekalian. Gimana, Bu? Akhir dari seri itu menurutmu bagaimana? Oh, masih gantung, Bu. Masih gantung. Lanjutan season selanjutnya. Iya, kayak gitu. Sukanya kayak gitu, biar penasaran. Meskipun endingnya kamu tahu bahwa nanti, kayaknya nih nanti bisa jadi lanjutan ke season-season berikutnya. Tetapi Amin ngerasa lega setelah nonton itu. Kira-kira menurutmu leganya nih kenapa? Jadi saya lebih tahu cerita lebih jelasnya, bukan biasanya cuma lihat dari review-review di TikTok, di Instagram gitu. Jadi saya kayaknya seru nih filmnya, terus saya tonton kan, ternyata emang seru, ada kayak bisa kita ambil nilai-nilai dari misal kayak perjuangannya
atau apanya nanti bisa saya ambil di nilai kehidupannya dari situ, Bu. Jadi nggak cuma nonton sekedar nonton, tapi ada nilai-nilai yang tersirat dari film tersebut. Oke, ada yang dipelajari itu value-nya ya, life values, ya, nilai-nilai kehidupan dari tokoh-tokoh yang ada di sana. Dan bagusnya saya sukanya kalau seri-seri yang seperti itu dan juga film-film yang lain yang tidak banget hitam putih gitu ya, protagonis antagonis itu, karena kita jadi bisa belajar memang manusia itu ada layernya ya, onion layers gitu, ada lapisan-lapisan bawang gitu. Kenapa dia pada satu sisi dia kejam, misalnya kalau kita ngomongin tokoh yang antagonisnya, karena dia pernah tersakiti, ada proses di mana dia tidak healing dengan sempurna, kalau kita pakai istilah healing lagi ya, sehingga masih ada dendam, masih ada beban, masih ada keinginan untuk membalas, dia belum memaafkan. Nah, itu adalah dinamika manusia yang ada di tokoh-tokoh. Tokoh yang baik juga kadang manipulatif, kadang menggunakan kebaikannya untuk mendapatkan tujuan dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga layer tadi di lapisan bawang di dinamika kehidupan manusia. Nah, bagus. Oke, Amin bisa menangkap itu dan bisa belajar dari situ. Plus lagi akhirnya lega ya, kalau biasanya lihat bocoran-bocorannya, potongan-potongan scene-nya, sekarang sudah mengetahui secara penuh tuh ya dari awal sampai akhir. Jadi paham tadi dinamikanya seperti apa, jadi lebih bisa belajar dari situ. Oke. Dan tidak terpengaruh oleh akhir cerita yang masih meninggalkan tanda tanya. Nah, bagus tuh. Kadang ada juga tuh yang cerita ke saya setelah nonton malah kepikiran ya. Malah kepikiran karena di situ mungkin terbawa perasaan, jadi dia menginginkan akhir cerita yang seperti ini di pikiran dia. Nah, ternyata ya sutradara sama penulis skenario-nya tuh udah punya ini sendiri ya, tidak bisa kita atur, sehingga yang muncul justru kekecewaan. Kok nggak sama ini aja sih, kok begini, kok yang jahat malah begini, misalnya seperti itu, karena ada kita yang terlalu terlarut. Oke. Terima kasih Amin atas sharingnya tentang drakor. Kemudian Roni, halo Roni. Roni adakah? Tadi Roni sempat terlempar, kemudian bisa join. Maaf Bu, tadi sempat terlempar Bu. Sekarang mustahil ya, insya Allah. Roni, kamu menuliskan me time. Nah, me time-nya apa Roni yang kamu lakukan biasanya? Sebenarnya kalau me time definisi saya itu terkadang abstrak Ibu. Karena terkadang saya mungkin rebahan, istirahat, kadang mungkin main game. Tapi kadang juga jalan-jalan gitu Bu. Nah, Roni ketika melakukan itu bisa membatasi waktu atau kamu kadang terlupa, oh ternyata sudah lama banget ya ternyata gitu. Atau gimana? Kalau jujur saja sih terkadang lupa sih. Tapi kalau ada hal yang penting banget pasti saya ingat. Ya masih bisa inilah ya, masih bisa terkendali ya kalau saya dengar dari yang disampaikan Roni. Nah, ini nanti gabung dengan latihan yang di self awareness tadi. Ketika kita tahu nih apa saja yang harus kita lakukan, ya ketika jadwalnya padat sekali dan di situ memang perlu diagendakan untuk kita nggak ngapa-ngapain, ya agendakan. Kita kadang perlu kok nggak ngapa-ngapain, ya seperti yang Roni bilang tadi, rebahan. Saya hanya rebahan aja. Nah, itu justru penting kalau kalian sedang misalnya dalam jadwal sehari itu harus sinkronus secara berturut-turut, ada jeda waktu 30 menit sampai dengan 1 jam. Ya kalau bisa rebahan, ya rebahan aja justru. Rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nanti waktu 30 menit sama 1 jamnya udah habis, kalian kan harus standby lagi. Pada saat kalian standby, jangan rebahan gitu.
Jangan dicampur aduk. Yang harusnya kasih jam istirahat, kalian malah nggak istirahat. Pada saat harusnya teman-teman belajar, di situ malah jadinya, aduh kok pegel ya, aduh rebahan dulu deh. Nah, rebahan bablas. Saya pernah beberapa kali pada saat akhir kelas itu, loh anak ini kok masih ada, dipanggil-panggil nggak nyaut, wah ini bablas nih. Ya, pengalaman seperti itu. Ya, dia kemudian chat saya, Bu, maaf kemarin saya begini, saya ketiduran. Ya nggak apa-apa. Ya sama yang saya sampaikan ke dia seperti yang saya sampaikan barusan ini ke teman-teman. Ya, kayak gitu. Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan berarti butuh waktu yang cukup panjang kan, Roni dan juga teman-teman. Tadi di atas ada yang menyebutkan main juga, jalan, main. Jalan. Nah, berarti kita mau kemana gitu, mau kemana? Di sana saya mau ngapain? Kalau di sana saya mau, misalnya kalian mau istilah Jepangnya itu ada shinrin-yoku. Nah, itu bermandikan hutan, bukan mandi di hutan ya, tetapi kalian trekking ke tempat-tempat yang hijau ya, scenery-nya hijau, segar kayak gitu, entah ke hutan, entah ke alam yang lain gitu, natural. Ya, kalau di sana ya nikmatilah gitu. Jangan di sana malah perlengkapan gamenya dibawa pindah ke sana. Jadi kalian main game pindah tempat doang gitu. Ya, jangan gitu. Nanti nggak tercapai tujuannya, tujuan healingnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Roni yang sudah sharing. Nah, kembali ke terkait healing tadi, ya teman-teman. In general ada saya sendiri sih yang mencoba mengait-ngaitkan. Kalau konsep self healing yang sekarang sedang sedang booming gitu, healing, pengen liburan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya coba mengaitkan dengan konsep teori psikologi itu bisa dengan dua hal, yaitu hedonic well-being dan eudaimonic. Saya akan tuliskan ya untuk teman-teman bisa nanti search sendiri lebih lanjut untuk membacanya. Hedonic well-being dan satu lagi eudaimonic well-being. Keduanya ini menyumbang kepada kesejahteraan kita, menyumbang kepada kondisi well-being kita, ya semuanya. Dua-duanya. Hanya bedanya adalah kalau hedonic well-being itu ya dia ini kecenderungannya adalah tend to seek pleasure, avoid. Sedangkan yang eudaimonic itu adalah untuk mencari makna, pemaknaan. Apakah salah dengan cara hedonik? Enggak salah juga. Ya. Tidak ada yang salah dan benar, tetapi kita perlu memahaminya untuk menentukan mana yang pas. And to seek for pleasure and avoiding pain itu menghindari rasa sakit gitu ya. Kemudian mencari kenikmatan dengan cara apa? Misalnya kulineran, makan-makan. Nah, makan-makan kan seneng tuh. Wah enak, kita memanjakan lidah kita. Oh enak. Kemudian tempatnya nyaman, cozy. Kemudian tempatnya artsy juga, estetik, ya, instagramable. Cocok nih dimasukin ke feed gue. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu boleh, kamu seneng ya, dapat nih pleasure-nya. Kemudian yang perlu dipikirkan berikutnya adalah setelah melakukan itu dan dirimu kembali ke kehidupan nyata,
Ya, tadi kan plesir tuh, keluar sejenak, melepaskan sejenak. Tadi saya pakai bahasanya Ahtar, melepaskan penat, melupakan sementara waktu. Nah, mau tidak mau kan harus balik lagi, ya kan? Ya nggak? Harus balik lagi ke kehidupan nyatanya yang dihadapi, realnya. Nah, setelah melakukan itu, apa yang teman-teman dapatkan? Kontribusinya sejauh apa untuk menguatkan kalian pada kehidupan nyata kalian. Nah, itu yang penting untuk dikaji setelah melakukannya. Kalau kemudian kurang nih, jadinya dikit-dikit kayak gitu lagi, makan lagi misalnya ya. Nanti akan jatuhnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, emotional eating. Ngerasa saya nggak baik-baik aja, saya moodnya jelek itu bisa diperbaiki dengan makan coklat katakanlah, kemudian makan coklat aja terus, es krim coklat, apa brownies dan sebagainya, akhirnya kelebihan gula, ya toh? Karena kita hanya pengennya adalah mencari pleasure dan avoiding pain. Nah, kalau sudah seperti itu, termasuk juga yang healing dengan liburan tuh ya, sampai ngutang buat pergi liburan. Nah, balik dari liburan apa? Harus menghadapi kenyataan bahwa mengembalikan hutang. Nanti pusing, nanti apa? Cari hutang lagi, buat liburan lagi. Kayak gitu aja terus sampai lebaran monyet. Ya, nggak selesai-selesai dong. Ya, maka opsi berikutnya yang perlu juga kita pertimbangkan adalah eudaimonic well-being. Kita mengembangkan kesejahteraan kita atau well-being kita dengan mencari makna, mencari pemaknaan dalam pengalaman. Pemaknaannya seperti apa? Artinya kita menghadapi itu tadi challenge-nya, tantangannya, masalahnya. Ya. Contoh masalahnya apa ya? Ada yang bisa kasih saya ide contoh masalah yang bisa saya gunakan sebagai contoh? Contoh masalah dijadikan contoh. Masalah keseharian yang bisa dijadikan contoh, silahkan. Apa kira-kira? Yang menurut kalian itu lagi happening atau relate dengan kehidupan kalian? Silahkan. Monggo Tentang teman-teman apa? bisa klik ataupun juga bisa dituliskan di kolom chat. Monggo teman-teman. Ya, contoh topiknya apa kira-kira untuk saya bahas? Apa teman-teman? Apa ya contohnya ya? Saya lagi nggak ada ide nih. Contoh masalah yang menurut kalian butuh healing. Tugas yang menumpuk. Gara-gara tugas butuh healing nggak? Mungkin aman nih kayak ini aman. Kalau Iya. Yang terdekat mungkin perkuliahan kali Bu. Perkuliahan. Iya. Perkuliahannya kenapa Dek? Bisa lebih spesifik. Ya mungkin kan karena ini situasinya masih daring, jadi mungkin bilang kalau perkuliahan daring tuh sedikit penat gitu Bu. Penatnya kenapa? Lebih spesifik lagi. Karena banyak materi yang diserap. Dan apa ya? Kita kan istilahnya di rumah terus gitu Bu. Jadi susah aja gitu. Gimana jelasinnya? Karena di rumah terus bosen juga ya. Ya betul. Oke.
Kuliah daring. Perkuliahan daring, jadi di rumah, enggak ketemu sama teman-teman, ada perasaan terisolasi meskipun bersama-sama, ada teman sekelas tapi enggak kayak ada temennya gitu ya, perasaannya muncul loneliness. Ya, loneliness ke diri ini akhirnya enggak produktif, enggak bisa produktif gitu. Oke. Bisa. Kalau memilih contohnya kita kaitkan dengan hedonic well-being dan eudaimonic well-being tadi itu ya, teman-teman. Ketika kita memilih untuk hedonic well-being dengan banyaknya tugas, dengan nggak bisa kemana-mana, itu yang kita lakukan bisa, kalau hedonic tadi kan seeking for pleasure and or avoiding pain, ya. Ada pelarian-pelarian, misalnya main game, kemudian binge watching, nonton apa gitu yang banyak banget melebihi waktu yang seharusnya diagendakan untuk itu. Kemudian main gamenya juga begitu, apalagi kalau main gamenya harus yang kayak ada berbayarnya, berarti mengeluarkan uang juga yang perlu dianggarkan ya, padahal butuh anggaran lainnya, misalnya untuk kuota, untuk wifi gitu, untuk bisa terus kuliah. Nah, itu memunculkan konflik ya. Jadi senang yang dilakukan tadi sifatnya hanya sementara, tetapi setelahnya kita perlu berpikir ulang, kita perlu menguatkan energi kita untuk kembali menghadapi situasi nyatanya yang sempat kita tinggalkan tadi. Nah, kalau ini tadi lebih berat ke arah pemuasan dirinya, ya teman-teman harus pikir ulang mencari cara yang lain. Jangan pakai cara itu, karena healing dengan cara itu justru menjadi kontraproduktif. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau liburan membuat kita happy pada saat liburan, terus pada saat balik kita kemudian menjadi sedih, kemudian kita menjadi gelo, ya kok udah habis waktu liburannya, hari terakhir liburan tuh malah jadi cemas. Nah, berarti itu tidak pas, tidak cocok kita gunakan cara hedonik yang seperti itu. Ya, kita pikirkan cara yang eudaimonic. Oke. Contohnya apa? Ketika teman-teman belajar di rumah, apakah kalian punya spot khusus untuk belajar? Silakan dijawab di chat box. Tempat khusus untuk belajar, adakah? Di rumah ya. Pojok kamar saya, di ruang depan, di mana? Di mana saya? Jasi, Bu, saya mah. Di kamar mandi juga bisa. Ada sofa teras. Oh, mantap. Pia, terasmu berhadapan jalan raya nggak, Pi? Iya, Bu. Langsung ngadep jalan, tapi ada pagernya gitu nutupin, jadinya nggak kelihatan orang. Oh, nggak kelihatan orang. Dan ini cukup nyempil. Cukup nyempil maksudnya dari orang luar nggak bisa ngelihat kan. Kalau dari orang dalam itu akan mengganggu lalu lalang orang keluar masuk nggak? Enggak, karena enggak, Bu. Karena, sorry saya memotong tadi. Karena itu hadap ke depan gitu, jadi membelakangi Pintu. Jendela gitu. Jadi Memang. dari dalam nggak cuman, kalau dari dalam ngelihat saya cuman kepalanya doang. Oh, oke. Ada tanaman-tanaman di sana, di sekitarnya? Di depannya, Bu, ada. Di depannya. Kalau pagi, kamu kepanasan nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Dan keluarga juga sudah tahu kalau kamu biasa nongkrong di situ buat kelas? Iya, Bu, karena pencahayaannya bagus. Nah, udah berarti sudah dapat, udah confirm nih
dari anggota keluarga bahwa Via nggak bakalan diganggu gugat kalau lagi nongkrong di situ ya, jadi space. Oke, nah nanti Via bisa ngecek lagi tuh spot yang biasa kamu gunakan, mana yang bisa di-upgrade, mana yang bisa dibuat jadi lebih nyaman, mana yang bisa dibuat untuk memanjakan matamu misalnya ya, dengan bisa kalau kita lelah melihat screen itu kan kita butuh lihat jauh ya, lihat jarak jauh mana jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat itu kan exercise untuk mata kita. Nah, yang seperti itu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut via sehingga spotnya tadi itu menjadi spot yang benar-benar nyaman untukmu. Kalau kamu perlu untuk mengagendakan dan juga misalnya kayak ada ngebiayain nambah fasilitas apa begitu untuk spot yang favorit belajar ini, nah itu juga bisa digunakan. Nah, sehingga teman-teman ini adalah contoh kalau seperti itu dengan pemikiran yang matang, dengan kita mempertimbangkan plus dan minusnya, dengan kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah contoh dari eudaimonik, pendekatan eudaimonik. Kita kembali ke diri kita, saya butuh apa, saya nyamannya seperti apa, saya melakukan tindakan konkretnya seperti apa. Tindakan konkret itu mendukung pemecahan masalah saya dengan cara bagaimana. Sehingga clear nih, tidak menimbulkan buntut ya, masalah-masalah belakang berikutnya. Oke, saya lanjutkan ke Bagas. Bagas, di meja belajar kamar saya. Nah, Bagas, halo Bagas, bisa on mic? Iya, Bu. Ya, di pojok mana, Gas? Kira-kira bisa divisualkan? Di pojok paling kiri, Bu, kalau semisal dari saya hadap sekarang. Berarti kamu sekarang di pojok itu? Iya, Bu, saya di meja belajar sekarang. Sekarang lagi di meja belajar. Di pojokan berarti ada tembok di depan dan tembok di sebelah kirimu ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Mejanya seluas apa, Bagas? Kira-kira satu depo ya apa gitu nih? Rentangan tangan ini atau lebih pendek lagi, lebih sempit lagi? Kayaknya setengah dari rentangan tangan deh. Oke. Berarti sekitar 75 sentinan ya, mungkin 75-80 ya. Ya, sekitar segitu. Ada apa di depanmu? Selain tembok itu, di tembok apakah ada rak buku, apakah ada benda-benda yang lain, ada post-it misalnya? Di depan ada ini, Bu, komputer sih, Bu. Oh, komputer. Berarti desktop ya? Ya. Oke, ada desktop. Ada komputer. Di atasnya ada rak buku-buku itu ada nggak? Kalau rak buku nggak ada, Bu. Di atas cuma kayak panjangan-panjangan aja sih, Bu. Oke, ya. Nah, ini ketika menganalisis situasi seperti ini bisa diolah-olah gitu ya, Bagas posisinya di pojok itu. Kemudian memungkinkan atau tidak, misalnya juga untuk teman-teman yang lain, ketika suatu saat nanti digeser, tidak di pojok itu tapi di pojok yang lain. Bisa juga dengan kalau memungkinkan ya, ini kita brainstorm aja segala kemungkinan kreatif yang dapat kita gunakan untuk upcycling, untuk meningkatkan lagi ya level apa yang kita miliki sekarang, kita bisa tingkatkan lagi untuk mendukung kenyamanan kita, semangat kita, emosi kita bisa terkelola dengan baik. Ya, gitu. Nah, itu apa saja bisa gitu. Bisa digeser posisinya, bisa juga ada pengubahan warna di sudut itu, bisa dengan istilahnya adalah decluttering. Kalau terlalu banyak barang-barang di situ, sortir. Jadi mana saja yang ada di sekitarnya sehingga kalian clean enough gitu, neat enough ya, cukup rapih untuk
itu membersihkan pikiran kalian juga. Kalau sumpek, uyul-uyulan semuanya, nah ini berarti perlu ada decluttering, ada proses mengurangi nih clutters atau barang-barang yang ada di sana. Itu bisa kita lakukan untuk mensiasati kondisi kita yang memang harus berada di rumah terus atau harus berada di kamar terus. Mana yang bisa saya lakukan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan pendekatan eudaimonik. Kalau pakai pendekatan hedonik, kita akan milih ke kafe mana ya yang cozy. Kalau eudaimonik, kita cenderung lebih ke pencarian makna itu sifatnya lebih jangka panjang. Ya, kalau aku ke kafe terus harus keluar duit lagi buat nongkrong di sana, setidaknya untuk beli minuman. Kenapa nggak aku bikin kamarku yang vibes-nya kayak aku lagi nongkrong di ruang? Misalnya seperti itu contohnya. Ya, sehingga dengan kondisi kita yang sedang terbatas seperti ini, kita tetap bisa mengupayakan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, dengan cerdas emosi ini, kita kenal emosi kita lagi, nggak mood nih hari ini, berarti apa ya yang bisa aku lakukan? Nah, di kamar kalian misalnya ada alat bantu exercise yang sederhana, olahraga dumbbell kecil atau tali yang digunakan untuk lompat tali, misalnya seperti itu. Bisa ada spot untuk istirahat, spot untuk exercise, spot untuk bekerja atau belajar. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Sehingga kita tidak melulu untuk langsung mencari tadi pleasure, untuk mencari kenikmatan-kenikmatan atau menghindari masalah, menghindari rasa sakit, tapi kita bisa pelan-pelan menghadapinya dengan tadi nyambung dengan growth mindset ya, kita terbuka pada macam-macam opsi kreatif yang dapat kita kembangkan untuk mengoptimalkan kondisi saat ini. Jadi begitu penjelasan saya terkait dengan healing tadi, sekaligus menjelaskan topik cerdas emosi ini. Simpulannya adalah kita semua, kita dapat belajar bagaimana menjadi pembelajar yang lebih sukses. Kita kenal dulu diri kita ya dengan self-awareness tadi. Kita bersedia untuk bertumbuh. Ketika menemui hal-hal yang tidak efektif yang selama ini kita gunakan, maka saatnya kita untuk deconstruct, kita pecahkan, bukan piringnya yang dipecahkan, tetapi kita pecahkan struktur keyakinan kita yang tidak efektif itu, kita mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan baru dan keyakinan baru. Kemudian ketika kita, tadi ini adalah penerapan dari cerdas emosi, kita kenal dengan diri kita semangat dengan diri kita kembangkan kepekaan dan kepedulian kita kepada orang lain juga. Teman-teman bisa saling sharing, teman-teman bisa bikin kelompok-kelompok belajar ya, meskipun tidak bisa bertatap muka, ada fasilitas untuk bisa video conference bisa digunakan juga ya. Juga dengan orang-orang yang ada di rumah, orang sekitar kalian. Kalau dulu males banget sih sama adik, males banget sama kakak misalnya kayak gitu, kalau kemudian kalian keluar rumah, main di luar. Kalau sekarang kan sangat terbatas kesempatan untuk main. Nah, berarti coba ubah sudut pandang tadi, pakai growth mindset tadi gitu ya. Kenapa aku nggak bisa hang out, nggak bisa gabung, nggak bisa ngeblend sama adik atau kakak gitu. Coba ditelusuri lagi. Coba diperbaiki lagi relasinya. Nah, barangkali justru pada saat-saat seperti ini malah ketemu bagaimana kuncinya teman-teman bisa menjalin relasi dengan lebih baik lagi. Terutama untuk semua proses ini kalian belajarlah dengan gembira. It's part of the process. It's part of our life journey. Kalau mau hidup berarti harus menjalani prosesnya dengan berada di sini dan saat ini. Be here and now. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Saya kira untuk pemaparannya dan sudah ada diskusi-diskusi singkat sepanjang perjalanan tadi. Terima kasih teman-teman semua.